Kenalkah Anda dengan lelaki parubaya penyandang tunadaksa bernama Ivan Rifani yang tinggal di Cipinang Kebembem, Jakarta Timur? Niscaya, warga sekitar tak banyak tahu, hanya orang-orang terdekat. Ivan bukan bintang, juga bukan public figure. Ia lelaki biasa, tapi kisah hidupnya teramat luar biasa. Nama Ivan sekejap jadi sorotan sejak video perjuangannya dalam menawarkan jasa les gitar keliling viral di sosial media. Dengan keterbatasan, Ivan yang harus bergantung pada kursi roda tak henti berjuang mengais rejeki dari les gitar keliling. Kisah inilah yang membuat tim Insert Investigasi melakukan penelusuran ke rumah Ivan, dan inilah yang ditemukan tim Insert Investigasi di sebuah rumah kontrakan kecil tempat Ivan tinggal. Ya pemirsa, sekarang kita akan mengunjungi Mas Ivan Rifani di kediamannya. Halo Mas Ivan, selamat siang. Ya, Apa kabar Mas? baik. Baik. Siap. Oke, Mas, bagaimana keseharian Mas Ivan nih? Saya tiap hari mengantar koran sambil keliling ke motor ini, sambil menawarkan jasa gitar keliling-keliling kampung. Nah, pakai motor ini Mas? Saya pakai motor ini ya. Pakai motor ini keseharian saya pakai ini. Ivan Rifani, 51 tahun usianya kini. Dan inilah kondisinya sejak tahun 1977. Tepat pertama kali Ivan lumpuh, jerit menghujam, ia nyaris sulit bicara. Kondisi lumpuh akibat terpasung sakit serta tubuh renta. Lelaki malang yang hanya bertahan hidup dari kursi roda itu tak henti menyerah. Ia membuka les gitar keliling sekaligus mengasah terus jiwa bermusik. Di ruangan sempit dan pengap inilah, Ivan mengajari 5 sampai belasan anak les gitar dengan peralatan seadanya. Kalau gitar listrik 500.000. Nah, mainin sound. Kalau gitar akustik atau klasik sebulan 4 kali juga, sama 1 kali pertemuan. Dulu sih jadi pasang surut sebenarnya. Pasang surut kalau dinominalin sih 20 orang. Tapi pasang surut dulu dari tahun 2001 saya dapat murid 5 orang yang mainnya bareng. Seiring sampai di tahun yang sama dapat 2 orang. Juga di tahun yang sama dapat 3 orang. 3 orang. Lalu 2022 saya dapat 2 orang. Di tahun yang sama juga 2022 dapat 2 orang juga. Ya, banyak juga kasamatnya. Apa om namanya? Muridnya? Muridnya banyak. Oh banyak. Sering ada 2 orang, ada 3 orang, ada 1. Beda-beda? Beda-beda, iya. Oh, berarti lumayan. Iya, ada perempuan, ada laki-laki. Baik-baik aja, dia bagus. Semangat gitu. Semangat, iya. Kadang dia ngeluh juga, capek Bu ya. Iya, semangat Van. Hidup itu emang keras gitu. Derita Ivan Rifani teramat berat. Di usia 50 tahun, ia susah payah banting tulang. Untuk kebutuhan sehari-hari, Ivan merasa tak cukup bila hanya mengandalkan penghasilan dari les gitar. Lelaki tua bertubuh bongsor itu memacu sepeda motor yang telah dirakit khusus, berkeliling sekitar kawasan Jakarta Timur, menjual koran, sekaligus menawarkan jasa les gitar keliling. Baik rokok nih. Belum habis lagi. Dari tahun 98 saya lapar koran. Koran waktu itu lagi rame ya, soal zaman udah baru lengser kalau nggak salah ya.
tahun udah lama juga sih sampai sekarang. Tapi lama-lama koran dari 50 pintu saat itu sampai 5 rumah. Koran kalau dulu 1,5 dulu waktu masih 50 pintu. Kalau sekarang 700-500 kan turun Pak. Ya udah deh. Gimana hari ini rezeki Tuhan kasih, ya udah. Saya nggak orang yang nggak berambisi, nggak mau apa, ya udah jalan aja. Potret hidup Ivan Rifani di hari tua teramat miris. Sakit penyakit yang terus memenjara tubuh, tak tahu kapan sembuh sebab tiada biaya untuk pengobatan. Betapa inilah ironi hidup di megapolitan Jakarta. Ketimpangan sungguh terasa. Di antara gedung bertingkat, di tengah orang yang hidup mapan, jeritan Ivan hanya menembus langit Jakarta yang tertutup polusi. Bahkan untuk mencari tempat untuk bernaung dari terik dan hujan, Ivan mengharapkan belas kasih orang lain. Untung saja, ada pihak gereja yang mau memberi tempat tinggal gratis untuk ditempati dengan kondisi apa adanya. Hari-hari Ivan bergumul dengan kesepian. Hanya dengan gitarlah, setidaknya hidupnya sedikit mendapat hiburan. Tapi, sampai kapan Ivan seperti ini? Sungguh nelangsa hidup Ivan. Di hari tua, ia seolah hidup sebatang kara, tanpa keluarga di sisi. Adakah kerabat atau kolega yang mau berkunjung? Atau sekedar menanyakan kabarnya? Misalnya adik-adik gitu ya, adik-adik Mas. Kemudian orang tua bagaimana Mas? Baik kah? Baik. Baik, masih maksudnya sering kontak dan segala macamnya. Ya sedikit perhatian, tapi kan mereka juga sibuk kali ya. Nggak terlalu ini banget. Bisa dibilang jarang perhatiannya lah. Ini karena kesibukan. Kenapa sih mereka nggak kunjungi saya? Tapi kan itu sering. Tapi ibu saya juga tua udah nggak tanggung jalan, kasihan juga. Malah lama-lama sakit-sakitan dia. Teman-teman ya selintas aja. Saya hello aja, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga, seneng-seneng aja. Kalau tempat tersebarnya di mana sih daerah rumah sini? Jadi dari sini ada juga di Muara sana, banyaknya di Muara sana. Ya dari segi kemanusiaan sih kita kasihan ya, tapi dia punya kelebihan ya, dia punya kelebihan bisa main gitar, mungkin dia buat ngeles-ngelesin orang-orang yang mau ngeles sama dia gitu aja sih. Semangatnya tuh mantap gitu semangatnya. Sehari-hari dia nyuci sendiri, terus dia keluar masuk kunci pintu sendiri, belanja sendiri, cari makanan, kadang-kadang juga minta bantuan, itu kadang-kadang banget itu. Sanggupkah kita melewati hari-hari seperti Ivan Rifani? Bisakah kita bertahan dengan derita fisik teramat menyiksa dan kesepian yang amat menusuk batin? Mungkin jauh di lubuk batin, Ivan menangis, bertanya mengapa cobaan demikian berat ditanggung sepanjang hidup. Sakit ini begitu menyiksa, tapi kepada siapa harus mengadu? Kepada Tuhan, mungkin setiap hari dipanjatkan doa. Kepada sesama, hanya tetangga sekitar yang mendengar dan memahami. Ia hanya pasrah, termasuk pasrah pada nasibnya hidup tanpa siapapun di sisinya. Ya ada, tapi itu saya nggak pikirin juga. Biar Tuhan yang punya kehendak. Kalau saya udah punya keyakinan seperti itu, udahlah. Kalau memang saya ditakdirkan nggak berjodoh, ya udah nggak apa-apa. Kalau saya ditakdirkan untuk berjodoh, ya udah. Jadi, emang udah tua ya, 51 tahun harusnya kan udah punya anak 2 misalnya, harusnya. Udah jalanin aja. Mungkin pada akhirnya, hidup adalah tanggung jawab sendiri.
Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berusaha untuk terus berjuang bertahan hidup dalam kesulitan juga dalam keterbatasan. Tetap bersyukur bahwa hidup lebih bernilai seperti disyukuri Ivan, tapi pada kenyataannya tak semua bisa seperti Ivan. Seperti peristiwa penemuan jenazah ayah dan anak di Jakarta Utara. Benarkah kematian keluarga ini disebabkan faktor ekonomi? Ataukah ada indikasi lain? Saksikan saat lagi, hanya di Insert Investigasi.